sudah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Syed Ramadan di channel kebanggaan kita, Zona Mikir, tentunya di segmen operasi obrolan para pejuang dan aktivis Situbondo. Kali ini saya bersama Mas Torik ya, yang salah satu kutu buku di Situbondo. Karena saya merasa kenapa saya merasa begini, Cak Torik? Kenapa ya? Merasa butuh untuk berbicara dengan Cak Torik karena saya melihat, entah ini karena dengan mata telanjang saya melihat pemuda-pemuda Situbondo, tentunya saya merasa masih minim lah gitu. Jadi pemuda-pemuda yang rajin membaca itu masih sangat minim. Nah, terus terang saya melihat Cak Torik, kita sempat mengobrol dari kemarin persoalan banyak hal ya. Ya, banyak hal. Ya, mulai dari bagaimana ketertarikannya, karena satu hal yang menjadikan saya itu tertarik dengan sesosok Mas Torik, terus terang. Karena kita ketemu pertama gitu. Tiba-tiba pegang buku. Nah, hari ini menurut saya orang pegang buku itu nggak menarik gitu, Mas Torik. Kenapa? Karena memang sekarang kan sudah zaman digitalisasi, mereka sudah bisa baca lewat e-book ya, atau bahkan materi-materi lain yang pakai audiovisual dan lain sebagainya. Nah, kenapa Mas Torik itu masih mempertahankan kejadulannya, padahal itu sangat jadul sekali itu, Mas Torik? Kira-kira begitu menurut saya sih gitu. Pertama, masalah jadul, menurut saya itu bukan jadul Ya. karena maupun lewat visual, e-book, sama itu tidak akan mengalahkan manfaat dari membaca buku itu sendiri. Kita tahu lah bahwa manfaat membaca buku kan banyak. Kognitif kita di otak itu kan banyak yang bekerja, lebih kompleks daripada melihat di YouTube misalnya salah satunya, ataupun dengan mendengarkan orang yang berceramah, di mana orang-orang tersebut belajar tapi cenderung pasif. Sedangkan dengan membaca buku fisik, banyak kerja di otak itu membutuhkan fokus, meningkatkan kreativitas. Oh gitu. Dan Jadi saya menikmati itu. Saya baca per kata, saya sambungkan dengan kalimat menjadi kalimat. Maksud kalimat ini apa yang ada di balik tersebut, di balik perkataan kalimat tersebut. dihubungkan dengan paragraf-paragraf di bawahnya. Mungkin ada gagasan-gagasan bertolak belakang dengan diri saya sendiri. Mengapa begitu, mengapa demikian? Daripada jika menonton di visual, kita akan pasif. Begitu faktanya gitu ya. Begitu kebenarannya. Gitu. Ini loh, A B C D E F G. Sedangkan kita si pendengar cuma dipaksa untuk mengerti, ya. Cenderung begitu. Berarti nggak jadul dong kalau gitu. Menurut saya enggak. Ya, tapi kan pandangan orang. Yang kedua, masalah e-book. Kenapa tidak saya membaca di HP? Pertama, distraksinya itu terlalu banyak kalau lihat HP. Kedua, ya kesehatan mata saya sudah mulai terganggu. Kan radiasi sinar HP kan berbahaya. Ya, jadi nggak merasa enjoy lah dengan. Iya, kurang nyaman aja. Kurang nyaman aja. Di samping ketersediaan buku, menurut Mas Torik itu gimana gitu? Kalau e-book itu kan luas, banyak kita tinggal googling, mungkin dapat gitu, mungkin. Tapi apa yang menarik, yang kemudian merasa tertarik gitu? Kan gini, Mas Torik, saya merasa kan Mas Torik ini terasingkan gitu. Apa Mas Torik ini nggak modern gitu? Ya maksud saya kan begini lah. Paham. Di pemikiran anak muda sekarang itu menjadi mungkin Mas Torik itu menurut saya adalah manusia yang langka dari beberapa orang yang kemudian masih mempertahankan hal tersebut gitu. Padahal ya hari ini kan pemuda itu materialistik gitu. Enggak gini,
mereka mengejar style, mengejar gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi sosok Mas Torik masih mempertahankan dengan ide-idenya. Apakah tidak pengen seperti mereka berhidup hedon terus dan lain sebagainya gitu? Menurut saya orang yang berdialog tidak akan berpikir seperti itu kan. Ya. Jika prinsip manusia sebagai di hidup ini sudah kuat, ngapain mempedulikan orang lain? Oh, saya sih begitu. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar saya yang akan mengganggu saya, gitu. Yang penting tetap baca buku. Bukan cuma baca buku, semua hal ya di dalam kehidupan. Jadi sudah agak peduli apa itu persoalan. Saya tahu beberapa istilah-istilah modernnya tahu. Saya ikuti juga dia karena kan mau tidak mau saya bersosialisasi dengan orang yang seperti itu. Atau memang orang seperti Anda ini introvert gitu? Yang mungkin enggak juga sih, sehingga enggak, atau istilah teman-teman sekarang ngopinya kurang jauh. Oh, saya jauh kalau ngopi. Justru yang jauh seperti itu ya. Iya, masalahnya kan pemuda itu kan mengeksplor dirinya atas dasar apa atas dasar dirinya sendiri, kemauannya diri sendiri, atau karena sosialnya yang menuntut dia untuk mengikuti arus-arus pergaulan. Merasa terasingkan nggak? Justru merasa merdeka karena saya tidak perlu berribet untuk takut diterima oleh orang banyak. Jadi merasa justru saya merasa bebas. Misalnya saya datang ke perkumpulan si A dengan gaya hidup yang mewah, yang elit. Ketika saya tidak diterima di sana, it's okay to me. Tidak ada masalah, tidak cocok Anda dengan saya. Masih ada teman ya? Masih ada yang lain. Ya, teman kita ya nggak pernah marah gitu kan, iya. Buku. Iya. Itu menarik sekali itu. Nanti kalau masalah teman yang benar-benar teman kan tidak dilihat dari situ. Maupun keburukan kita, kehebatan kita dan lain sebagainya, dia pasti akan menerima. Ya enggak. Saya kan, ya itu lagi-lagi saya merasa aneh. Pernah enggak? Terus pada suatu waktu terus ada teman-teman banyak, kamu baca buku sendirian, kemudian dicibir atau gimana? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Pernah lah, pasti pernah. Entah cibirannya positif atau negatif. Cerita deh seperti apa? Kita nggak perlu sebut nama kan, suatu kejadiannya gimana kira-kira waktu itu yang kemudian kamu seorang Cak Torik yang pecinta buku, membawa buku kemana-mana itu merasa bahwa saya tersakiti oleh ucapan orang lain yang sebenarnya begitu. Kalau merasa tersakiti tidak. Ya, tapi kalau dikomentari orang lain, dikomentari gitu, dicibir atau gimana? Cibirannya kira-kira gimana deh? Saya bahasa Madura kan ya? Ya, agak apa-apa lah. Saya kan dipanggil toh di teman di lingkungan itu. Om buat toh, kamu kalau belajar di rumah aja. Jangan di sini. Atau di sekolah. Ini waktunya kita ngumpul, happy dan lain sebagainya. Terus ya respon saya justru begini. Gimana? Ketika obrolan itu sudah selesai, saya tunggu beberapa saat. Ketika sudah tidak ada obrolan, saya masuk. Saya membawakan ide-ide dari apa yang buku saya baca. Misal saya baca tentang psikologi, tentang mindset lah. Ketika dicibir begitu atau sudah mulai teman-teman ini sudah mulai kehabisan ide untuk bercakap-cakap, saya masuk di situ, saya pancing mereka untuk berdiskusi. Dan mereka terima aja tuh. Nyatanya mereka juga cuma mereka apa ya? Mungkin munafik ya kepada dirinya bahwa seorang manusia itu sejatinya memang butuh membaca. Menurut Cak Torik sepakat nggak gitu? Sejatinya manusia itu butuh membaca. Gitu. Menurut saya yang penting sejatinya itu bukan membaca medianya untuk mencapai situ. Yang pertama itu kan pasti mencari ilmu. Oh, mencari ilmu. Nah, membaca itu salah satu jalan untuk mencari ilmu. Gitu. Ya. Jadi mutlak lah. Ya.
orang mencari ilmu itu menurut Catorik itu hal yang mutlak, gak bisa diganggu gugat. Fenomena-fenomena di lingkungan sekarang kan kita lihat banyak pemuda-pemuda yang kehilangan arah. Ya. Dia melihat situasi begini ikut begini, lihat situasi begitu ikut begitu. Saya jadi ingat judul apa novel apa itu dulu, Jangan Jadi Bebek, apa buku inspirasi itu, kurang tahu. itu buku jadul banget iya. Di zaman saya ya. Ini jadinya tunggang langgang dia hidup. Melihat dari apa yang diceritakan Cak Torik tadi itu, ini begitu dalam banget, begitu mengakar banget. Kira-kira Torik ini mulai membaca itu sejak kapan? Sehingga ini loh, padahal mungkin paham nggak tentang isinya? Bukan, tentang ini, tentang di agama kita. Agama Torik Islam kan? Ya. Jelas lah, namanya juga Torik. Arab sana tuh. Artinya ya, lurus. Jalan. Lu yang lurus. Jalan. Nah, pernah mengerti nggak kalau dalam agama itu kita memang ayat yang pertama kali itu membaca? Iya, ngerti. Apa itu dari efek dogma sehingga Cak Torik kemudian menjadikan tertarik untuk membaca? Apa karena ada faktor lain yang kemudian membuat ingin membaca terus? Saya rasa kalau dari agama ya tidak ada motivasi yang lahir dari situ. Bukan artinya saya anti agama ya. Yang saya rasakan kan, saya tidak termotivasi oleh ayat tersebut. Tidak ada motivasi tertentu untuk membaca awalnya memang. Sampai sekarang pun saya rasa bukan ayat itu yang menjadi inspirasi saya, motivasi saya, sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam menjalani hidup. Ya. Saya itu dulu sebelum saya kenal buku-buku yang luas, buku-buku yang di luar jam pelajaran sekolah, saya senang membaca buku sekolah itu. Kan per semester dibagi buku semester 1, buku semester 2 ya. Di awal pembagian itu saya babat habis semua dulu baca. Ngapain? Karena kan saya capek. Suka aja. Ngapain? Kan bikin pusing. Justru karena pusing itu kita berkembang kan. Justru karena tekanan-tekanan kita menjadi hebat. Iya kan, kalau saya dulu sih males tuh. Kalau saya dulu semangat baca itu bukan dari belajar itu, karena itu menurut saya beban. Jadi saya buku pelajaran, lihat misalnya ini buku pelajaran LKS misalnya, taruh di sini, ini beban. Yang ada di mindset saya ini beban. Makanya saya nggak pernah suka baca kan, gitu. Permasalahannya yang saya lakukan itu kan hanya membaca. Kalau Anda tanya dikerjakan apa tidak, saya jawab tidak, jelas tidak. Oke. Nah, saya untuk membaca itu aja sudah males. Ya. Kenapa? Karena itu pendidikan kita gitu. Terbebani. Ya, merasa terbebani. Kalau kamu dapat di bawah KKM, kamu bodoh. Nah itu. Ya sudah begitu memang. Ya, tapi faktanya ya mungkin dari habit dari orang tua juga itu berpengaruh besar. Ibu, bapak aktivitas? Bekerja, tidak membaca buku. Cuma dari akademisi? Tidak, ibu cuma sampai S1. PNS biasa lah, pegawai negeri sipil biasa. ASN biasa. Tapi bisa melahirkan orang yang suka membaca, ini kan menarik. Iya. Apa mungkin dia bikinnya di perpus? Mungkin, semoga aja menjadi filsuf nanti. Merasa ini enggak, kita itu kan dalam di situ Bondo merasa terfasilitasi enggak? Misalnya tadi setelah kita baca, kamu bacanya dari LKS, terus selepas itu baca apa? Selepas itu ada kan bapak saya sopir bus. Ya. Ketika itu saya ikut bapak saya bekerja ketika liburan. Nah, di bus itu ada buku ketinggalan, judulnya Black Swan.
Buku apa itu? novel dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya, saya tak mengerti apa isinya itu, tidak paham. Ya, terus? Kok ya, kayaknya sih asik tuh. Kok sampai dibawa perjalanan dia, buku itu sampai ketinggalan. Tebel. Berarti liar juga pemikirannya. Lumayan, tebel. Bukunya tebel. Ya terus? Angin berlalu. Kemudian kan saya nonton film Lord of the Rings. Ya. Kan diangkat dari novel J.R.R. Tolkien. Membacalah buku itu, novel tersebut. Ternyata itu, waduh, hebat bener, dia bisa menciptakan dunia sendiri lewat buku. Bahasa sendiri, ras sendiri, percintaan sendiri. Ya intinya membuat dunia sendiri. Iya. Dan saya merasa nikmati dengan isinya dan sedetail-detailnya. Iya. Sampai bahasa sehari-hari pun dibuat sendiri, per kaum pun berbeda. Kalau yang buku yang bahasa Inggris itu sempat kebaca nggak? Beberapa halaman awal juga ya ada yang masuk juga, wong saya tidak mengerti bahasa Inggris terlalu baik kan. Tapi saya letakkan kembali ke dalam. Buka, iya, dibuka. menarik, ditandai, ada tanda-tandanya. Gitu. Buku, dan berpikir mau buku seperti ini. Nah dari itu kemudian saya lihat baca Lord of the Ring. Waktu itu saya baca Lord of the Ring juga ebook awal-awal. Karena keterbatasan biaya. Ya wajar lah, semuanya pasti merasa begitu. Nah kalau kembali ke pertanyaannya, di situ Bondo merasa difasilitasi apa tidak? Berat kayaknya. Bukan berat. Memang. Saya dulu bahkan berpikir kalau di setiap taman-taman kota itu bisa disediakan buku. Tahu gimana, minimal lah tentang program situ Bondo. Nah, sejarah situ Bondo. Ya itu hanya mimpi. Mungkin itu mimpi yang tidak pernah akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena saya berpikir itu sudah bukan zamannya baca buku, bro. Bukan zamannya sudah. Sekarang sudah beralih ke sistem Android dan lain sebagainya. Kayaknya. Tapi bagi orang-orang yang mau mengasingkan diri, lebih baik, katanya Sohogi itu kan, lebih baik terasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Iya. Gitu kan. Itu menarik itu kan. Catatan seorang demonstran. Lihat filmnya enggak? Enggak, belum. Baca buku? Belum juga. Nah, ya, terus gimana gitu? Bondo sendiri ya. Masalahnya begini, orang membaca buku itu ada yang dari hobi seperti saya, ada yang karena kebutuhan. Artinya ada misalnya mahasiswa jurusan hukum, dia butuh itu buku banyak. Sekarang situ Bondo kurang menurut saya untuk mendukung para mahasiswanya, siswa-siswanya kurang dalam hal membaca, dalam hal satuan pendidikan, di satuan pendidikan apa di lingkup masyarakatnya. Dua-duanya sih saya merasa kurang. Cuma anehnya kalau dibilang dari masyarakatnya, ketika ada bazar buku itu rame. Masa? Iyalah. Mana? Kalau yang datang ini fakta baru loh buat saya loh. Masa? Iya. Setahu saya rame, banyak. Paling tidak ya 20-30 orang lah yang masuk sehari kan. Dari sekian menurut saya tuh banyak. Dari DPT, daftar pemilih tetap, artinya orang yang umur 17 ke atas 500.000, 30 orang. Menurut saya itu banyak. Kenapa? Ada alasannya loh. Bukan banyak secara kuantitas, tapi dari kualitasnya itu sudah lumayan banyak. Artinya adalah harapan-harapan yang hidup di masyarakat bahwa membaca itu baik atau bahkan perlu. Bayangkan jika 30 orang ini di lingkungan sosialnya dia menceritakan buku yang dia baca, mengajak teman-temannya untuk ikut membaca. Kalau
itu ya pengalaman Jatorik selama ini, mulai dari kelas berapa kira-kira? SMP lah, SMP awal. SD enggak ya? SD enggak. SD membaca Baca komik. komik Naruto, gitu. One Piece dari dulu memang Dapat dari mana? Warnet. Internet. Dicetak? Enggak, di websitenya aja. Oh, dulu pakai website. Ya. Oh, masih sudah modern ya. Kalau saya dulu tuh yang Masih cetakan fisik, Raja Wali apa itu. Terus Doraemon. Asik kalau membaca itu asik. Asiknya di mana? Asiknya di mana? Di semua orang lihat begini aja, malas. Mending baca statusnya orang, thread. Kemudian orang-orang hari ini pun baca judul, merasa bahwa dirinya sudah mengerti. Padahal, akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda atau ya begitu. Menurut saya ya, asik dalam membaca itu ketika kita bodoh. Atau paling tidak kita memposisikan diri kita sebagai kita orang bodoh. Semangat itu dapat dari mana sih? Apa aja ngarang atau pernah baca buku tentang bahwa begini inspirasi kita dalam membaca gitu. Oh, tiba-tiba ini keren banget gitu menurut saya. Udah ada sih, saya pernah baca kenapa buku, apa manfaat buku, apa. Sudah baca saja apa yang saya butuhkan sampai pengembangan diri. Misalnya saya kan kurang disiplin orangnya. Saya beli buku yang tentang bagaimana tips-tips untuk mengatur kedisiplinan. Ketika saya butuh refreshing. Oke, ini penting pertanyaan. Berapa buku yang sudah dibaca? Sedikit lah, masih sedikit. Tidak banyak kok. 1000 udah kita nyampe. Udah nyampe 1000. Tapi tiap hari baca buku. Saya mulai dari sini. Saya kenal Jatorik ini baru-baru aja. Kemudian saya merasa tertarik. Itu sudah 3 buku. Yang pertama yang covernya oranye, apa itu? Self driving. Terus yang kemarin apa kemarin? Kayaknya udah 3 tuh. Bob Sadino. Bob Sadino. Nah, sekarang itu yang putih. Nah, saya self theories. Nah, saya kan hanya pemerhati itu warna-warna. Harapannya buat teman-teman. Kalau banyak buku mungkin nggak banyak. Cuma begini. Tapi belanja buku terus ya? Ya. Ya katanya kemarin sampai dimarahin. Benar ya? Karena kan gaji saya cuma segini, saya beli buku sekian besar. Emang tidak proporsional itu uang untuk dibelanjakan untuk buku itu tidak proporsional. Iya, perut juga butuh makan, bukan hanya otak yang butuh makan. Ya gitu kan. Saya tidak menyalahkan ibu saya, benar. Memang tidak proporsional waktu itu saya beli karena memang gara-gara nafsu. Ingin memuaskan hasrat kreativitas, hasrat intelektual yang haus gitu kan. Akan darah intelektual kaum penulis. Suatu wawasan Islam kemarin kan juga baca yang putih. Menarik kalau penulis yang paling menarik yang pernah dijumpai belum pernah menjumpai. Maksudnya dijumpai dalam bukunya. Menjumpai itu kan nggak harus ya bisa menjumpai pemikirannya gitu. Karena bagi saya itu ketika membaca buku nggak maksudnya begini. Kamu nggak pernah merasa puas ya? Ya pasti itulah. Bukan tidak merasa puas. Dalam masalahnya kan cerita satu sama cerita ini kan berbeda. Kecuali kalau berkesinambungan. Paham, tapi kan setidaknya pasti ada idola. Ini loh yang mendekati sempurna. Itu susah. Kenapa? Saya tidak bisa menjadikan suatu penulis itu menjadi idola ketika tidak ditandingkan dengan penulis lain. Paham? Lalu iya paham, artinya ini spesialisnya fiksi, ini penulis ilmiah. Gitu. Oke lah, kita pilih lagi. Yang fiksi siapa? Khalil Gibran mungkin dari segi penulisannya. Ayo lah, tiga. Khalil Gibran.
Delestari, Oke. terus siapa? Adria Hirata. Paulo Coelho. Nah itu Paulo Coelho saya kenapa tidak favoritkan? Karena saya hanya baca satu buku dia. Tidak adil bagi saya untuk menyatakan bahwa dia penulis terbaik gitu. Berarti kalau Pramudia Anantatur gak keren dong. Nah makanya Permadona saya kan hanya membaca 4 tetralogi saja kan. Sampai sekarang baru 2 yang selesai dibaca kan. Artinya belum bisa Belum memuaskan final, hasrat. belum final, belum bisa menilai. Seorang Berarti kreativitas. cukup berhati-hati dalam menilai dan merasa puas dengan seseorang. Loh, iya dong. Kalau saya harus, kan begini. harus begitu. Saya biasanya kalau sudah tertarik, oh inilah, ini saya. Gitu. Meskipun Oh, kemudian akhirnya saya kecewa. saya selalu Karena memang membuka ruang sedikit walaupun 15% untuk kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ide-ide yang baru. Yang nanti di dalam alam pikiran saya tandingkan dengan apa yang saya percayai gitu. iya, padahal sudah pernah baca Dunia Sophie kan. Menarik, masih belum menemukan gitu. Aduh, heran. Pesan untuk segmen terakhir ini, pesan untuk teman-teman Situ Bondo dan para pecinta Zona Mikir Channel dalam hal membaca, bagaimana berdialog dengan buku dan lain sebagainya lah. Terserah aja Mas Torik dah, apa aja dah. Kita cukup lama ini ngomong ternyata, lumayan. Saya cuma bisa mengatakan jangan malu lah untuk membaca buku. Meskipun tantangannya Di teman-teman di kata kutu buku,